Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man sa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, hari ini saya akan membahas salah satu hadis yang cukup panjang yang termaktub di dalam kitab Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang salah satu karya monumentalnya adalah kitab Fathul Bari, ya, syarah dari Imam Bukhari atau syarah dari Bukhari, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Hadis ini membicarakan tentang ilmu dan harta yang implementasinya nanti ada pada amal. Hadisnya berbunyi, An Abi Kabsatal Anmari, dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, masalu hadhil ummati kamasali arba'ati nafar. Jadi Nabi ini menggambarkan bahwa sesungguhnya umat ini terbagi di dalam 4 kelompok. Jadi jika diumpamakan tipologi orang itu sebagaimana 4 karakteristik ini. Apa karakteristik yang pertama? Kata Rasulullah, rajulin atahullahu malan wa ilman. Ada tipe yang pertama ini, Nabi mengatakan adalah mereka yang oleh Allah diberikan harta tetapi juga diberikan ilmu. Artinya orang ini, tipe yang pertama ini kata Rasulullah adalah tipe orang yang kaya raya, sekaligus tidak hanya berhenti pada kekayaan, tetapi dia juga orang yang pintar, orang yang ngerti, orang yang berpengetahuan, kata Nabi. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi yunfikuhu fi haqqah. Maka dia dengan ilmunya, dia sebarkan ilmunya, dia amalkan ilmunya, kemudian fi malihi yunfikuhu fi haqqan. Maka karena dia berilmu, dia tahu tentang bagaimana memperlakukan harta, maka langkah yang dilakukan oleh kelompok pertama ini, orang yang pertama ini adalah dia menginfakkan hartanya di jalan yang sesungguhnya atau di jalan yang benar. Satu contoh, kalau di dalam tradisi organisasi kita ya bersedekah, berinfak, berzakat. Nah, sekarang ini apalagi sudah diwadahi dengan lazismu, ya, lembaga amil zakat, infak dan sedekahnya Muhammadiyah. Maka karena sudah ada lembaganya, ya sebaiknya cara yang benar, salah satu cara yang benar mentasarufkan atau menyalurkan harta kita, mengeluarkan harta kita itu dengan lewat lembaga amil zakat yang memang diurusi secara profesional. Ini kelompok yang pertama, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa rajulin atahullahu ilman. Kelompok yang oleh Allah diberikan ilmu, walam yu'tihi malan, tetapi dia tidak punya harta. Kalau yang pertama tadi sugih, ya, sugih banget begitu, tur ya pinter. Kalau yang kedua ini, kata Rasulullah, dia diberikan ilmu yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hadis ini dikatakan walam yu'tihi malan, tapi dia oleh Allah tidak diberikan kelebihan harta. Pas-pasan, mungkin juga miskin lah, ya, tidak punya apa-apa, tetapi dia pintar, dia pembelajar sejati, ilmunya juga luas, tetapi
Allah tidak memberikan kelebihan harta. Saya kira banyak ini orang-orang semacam ini di sekitar kita yang ilmunya sesungguhnya luas, tetapi dia oleh Allah memang tidak diberikan keterampilan untuk memperkaya diri, bisa jadi seperti itu. Kemudian wa huwa yaqulu, lalu orang yang kedua ini dia mengatakan, wa huwa yaqulu, dia mengatakan, kana li mislu hada amiltu fihi bimislil ladzi ya'mal. Seandainya aku diberikan harta sebagaimana golongan yang pertama, kata kelompok yang kedua itu, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Bimislil ladzi ya'mal. Dia akan melakukan hal yang sama. Maksudnya dia juga ingin mensedekahkan, ingin mengeluarkan sebagian hartanya itu kepada sesuatu yang hak. Kalau dalam Quran itu harta itu dalam bentuk sedekah, kemudian dalam bentuk zakat kita dan seterusnya itu kan ada istilah 8 asnaf ya. Ada 8 asnaf, itu adalah kelompok yang berhak menerima harta sedekah kita atau zakat yang kita bayarkan. Ada fakir, ada miskin, ada sabilillah, ada ibnu sabil, dan seterusnya, termasuk ada orang yang sedang dalam kondisi berhutang. Maka kelompok yang kedua ini dia berkata, seandainya aku punya harta banyak, aku kaya, aku juga akan melakukan sesuatu yang sama dengan orang yang pertama. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia punya ilmu, ya kan? Dia tahu berapa persentase harta yang harus dikonsumsi, berapa persentase harta yang harus diberikan kepada orang lain, berapa yang harus ditabung, berapa yang harus digunakan untuk membayar hutang ketika dia membayar hutang. Nah, orang yang semacam ini mengerti betul bagaimana memperlakukan harta, karena sesungguhnya rumusnya sederhana. Jadi orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian dia tidak pernah memberikan itu kepada orang lain, itu ibaratnya seperti kita setiap hari makan tapi nggak pernah ke WC, nggak pernah ada yang dikeluarkan. Kita nggak pernah buang air kecil maupun buang air besar. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi perut kita, tentu sangat tidak nyaman. Begitu. Jadi logika kita mengeluarkan uang itu, mengeluarkan harta benda kita untuk kepentingan orang lain adalah sesungguhnya untuk menyehatkan sirkulasi harta yang beredar di dalam diri kita. Ini kelompok yang kedua. Kemudian Nabi mengatakan fahuma fil ajri sawa. Mereka antara kelompok pertama dan yang kedua ini, kata Rasulullah, mendapatkan pahala yang sama. Ya, mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau kelompok pertama tadi punya ilmu dan harta disedekahkan, kelompok kedua itu hanya punya ilmu, tetapi dia bercita-cita seandainya dia punya harta banyak, maka dia juga akan bersedekah. Maka kata Rasulullah, orang semacam ini fahuma, keduanya fil ajri sawaun. Jadi pahalanya itu sama. Jadi ini penting, sepertinya sederhana tapi sungguh sangat penting. Apalagi kita ini sekarang dalam posisi apa istilahnya? Diuji oleh Allah dengan badai ujian yang dahsyat ya. Kita kan sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19 atau virus Corona 19 yang sesungguhnya orang-orang yang punya harta, punya kekayaan berlebih ini saatnya untuk betul-betul berbagi. Apalagi gara-gara COVID-19 ini kan kita kemudian dianjurkan untuk stay at home, work from home, social distancing, physical distancing, yang sebagian dari masyarakat kita bahkan sangat berpengaruh dalam konteks roda perekonomian. Banyak karyawan yang di PHK atau dirumahkan, bisnis-bisnis orang-orang kecil ya, UMKM juga macet,
dan seterusnya. Maka di tengah situasi yang semacam ini, yang memang sedang tidak stabil semacam ini, orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit, punya harta banyak, ini saatnya berbagi. Jadi mengamalkan hadis ini, membagikan sembako, ngasih duit atau bentuk bantuan lain yang itu sangat dibutuhkan dalam situasi semacam ini. Jadi ini luar biasa jika bisa dilaksanakan. Maka kata Rasulullah, dua tipologi masyarakat semacam ini dia mendapatkan pahala yang sama. Kemudian golongan yang ketiga, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Wa rajulin atahullahu malan. Laki-laki atau kelompok manusia yang oleh Allah diberikan harta, walam yu'tihi ilman, tetapi kelompok ini tidak tidak diberikan ilmu yang cukup. Suge ning bodoh, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Maka fahuwa yahbitu fi malihi yunfikuhu haqqan. Maka orang ini di dalam ngurusi hartanya dia menghambur-hamburkan harta, atau harta itu pokoknya dientek-entekke, bukan pada jalan yang benar begitu ya, bukan pada jalan yang semestinya. Misalnya kita sering nonton di media sosial ya, saya tidak nuduh siapa-siapa gitu, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini malah mereka pamer beli mobil baru, ya kan, kemudian pamer rekening kekayaan di ATM, saldonya masih berapa begitu. Nah, hal-hal semacam ini menurut hadis ini bisa digolongkan termasuk golongan orang yang diberikan kelebihan harta tetapi dia tidak diberikan ilmu yang cukup, sehingga cara memanfaatkan hartanya itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat, warajulin lam yu'tihillahu ilman. Laki-laki yang lam yu'tihillahu, oleh Allah dia tidak diberikan ilman, ilmu, wala malan, dan juga tidak diberikan harta. Jadi kelompok sing nomor 4 iki jane sing paling apa sih? Tadi pinter ya ora, kira-kira begitu, sugih ya ora, gitu ya. Tadi warajulin lam yu'tihillahu ilman, dia tidak diberikan oleh Allah ilmu, wala malan, dia juga tidak diberikan oleh Allah itu kelebihan harta. Wis bodoh ra duwe apa-apa. Ini kelompok yang keempat. Wa huwa yaqulu law kana li mislu hadza amiltu fihi mislul ladzi ya'mal. Dan orang yang keempat ini, kelompok yang keempat ini, dia berkata, seandainya aku kaya raya, seandainya aku sugih, maka aku akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang kelompok 3 lakukan. Wah, Anda bayangkan ini. Jadi wis ra duwe apa-apa, plus yo pengetahuannya terbatas, tetapi dia bercita-cita seandainya aku kaya, dia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kelompok nomor 3. Artinya dia menghamburkan hartanya, dia membelanjakan sesuatu pada yang sia-sia, dia tidak pernah bersedekah, pokoknya pesta poya kesana kemari ya, pesta pora lah, pokoknya dia menghambur-hamburkan hartanya itu pada sesuatu yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Ini kelompok yang keempat. Kemudian Nabi berkata, fahuma fi wizri sawaun, maka keduanya itu dosanya sama, dosanya persis, baik mereka yang hartanya banyak kemudian dihambur-hamburkan, maupun mereka yang tidak punya harta tapi cita-citanya sama. Begitu, cita-citanya sama. Maka jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini sebenarnya kita
bisa mengambil banyak pelajaran. Pelajaran pertama adalah betapa pentingnya ilmu di dalam mengelola harta agar tetap berada di jalan yang hak. Jangan sampai titipan-titipan Allah itu justru berujung pada sesuatu yang mendatangkan petaka bagi kita. Kita kan sudah lihat contoh dalam Quran misalnya. Satu contoh ya, jika memang harta itu sumber kebahagiaan satu-satunya, mestinya Qarun lebih bahagia daripada Musa. Tapi faktanya tidak. Jika kekuasaan itu adalah hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan, menghadirkan ketenangan hidup, mestinya Fir'aun lebih tenang daripada Musa. Toh bukan semacam itu. Ketika mereka berkuasa, mereka diberikan kekayaan tanpa ilmu, ujungnya adalah kesia-siaan. Pelajaran pertama adalah itu. Pelajaran yang kedua adalah untuk menjadi bahagia tidak harus kaya. Karena tadi dalam hadis ini dikatakan orangnya selama dia berilmu, kemudian dia bercita-cita sebagaimana orang yang kaya yang berilmu itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama. Artinya maknanya adalah untuk menjadi mulia di hadapan Allah itu tidak harus dia kaya raya, tetapi selama dia punya ilmu yang luas, dia mengerti bagaimana jalan-jalan syariat yang tepat, maka tidak dengan harta pun dia bisa menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Tetapi pelajaran yang lain juga dalam hadis ini kita juga perlu simak bahwa kekayaan harta itu tidak menjamin seseorang untuk menjadi baik. Maka ada ungkapan begini, sesuatu yang bertambah dan melekat pada diri kita itu belum tentu bernilai kebaikan, kecuali yang bertambah dan melekat itu adalah takwa. Satu contoh misalnya, kita punya mobil, tapi ternyata dengan mobil itu menjadikan alam pikiran kita terkonsentrasi pada mobil. Lupa pada ibadah, lupa pada baca Quran, lupa pada zikir kepada Allah. Maka mobil itu meskipun melekat dan bertambah pada diri kita, tetapi tidak menjadikan itu sebagai satu kebaikan. Kita bertambah anak, kita bertambah istri misalnya, tetapi justru uring-uringan dalam rumah tangga itu, maka bertambahnya itu tidak bernilai kebaikan. Kita bertambah rumah misalnya, duwe lemah dibangun omah, duwe lemah dibangun omah, terus bertambah rumahnya, tapi rumah itu nganggur, tidak digunakan untuk apa-apa, dia hanya bangga, hanya senang bangun saja, maka dia sungguhnya mendatangkan kemudaratan. Maka kekayaan itu tidak mesti menjadikan seseorang itu bahagia dan bernilai kebaikan. Tapi juga tidak berhenti di sana. Nah, ini yang golongan yang keempat tadi. Orang yang tidak punya apa-apa pun ternyata juga berpotensi untuk menjadi tidak baik. Manakala dia tidak punya ilmu, mindsetnya salah, sehingga cita-citanya menjadi buruk. Nah, ini wong sing apes banget lah, kira-kira semacam itu. Nah, mudah-mudahan kalau menurut kajian hadis ini kita mudah-mudahan digolongkan orang yang pertama. Setidaknya nek orang yang pertama ndak bisa, ya paling ora sing nomor loro. Nah, orang yang pertama tadi adalah Allah memberikan kekayaan yang luar biasa pada diri kita, dan dalam waktu yang bersamaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kecukupan ilmu, sehingga dengan ilmu itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.